rahmat dan karunia-Nya, terutama nikmat Islam dan iman yang dengannya Allah mudahkan kita berada di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah menjalankan apa yang Allah cintai dan ridai, dan semoga Allah muwaffatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah menjelaskan terkait dengan agama kita secara umum. Bagiannya terbagi menjadi dua dalam rangka untuk memudahkan kita memahami, mengklasifikasikannya. Agama Islam ini yang dibawa oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ada yang sifatnya adalah akidah, sesuatu untuk diimani, diikat dengan kuat dalam hati. Yang kedua, ada bagian dari agama kita ini yang bersifat syariat atau amaliyah lahiriah untuk kita amalkan di dalam beragama. Inilah agama Islam yang datang dengannya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah. Agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah Allah sempurnakan nikmat dengan agama ini kepada umat manusia. Agama satu-satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah al-Islam. Dan juga Allah berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya, dan dia pastilah di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'an." Wahai sekalian manusia, aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Maka sejumlah ayat ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwasannya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Siapa yang mencari dan memeluk selain Islam sebagai agama, di akhirat pasti tidak akan diterima, dan dia akan menjadi orang yang merugi. Dan Nabi kita yang mulia alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia semenjak beliau diutus sampai yaumul qiyamah. Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengatakan demikian kepada seluruh manusia, bahwasanya dia adalah utusan Allah untuk mereka semua sampai Allah Subhanahu wa taala menegakkan yaumul qiyamah. Inilah yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia alaihi wasallam, agama Islam yang di dalamnya terkandung apa-apa yang harus diimani, diyakini dengan baik dan benar, dan terkandung apa-apa yang harus diamalkan. Untuk diamalkan dalam keberagamaan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, ya. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, perlu kita mengimani juga dengan baik bahwasanya tidak ada satupun bagian dari agama ini, baik berupa keyakinan atau amalan, melainkan seluruhnya berisi kebaikan dan manfaat. Agama ini tidak datang kecuali untuk menciptakan kebaikan dan memperbaiki apa-apa yang ada pada manusia dari kekurangan-kekurangan. Agama ini datang untuk menciptakan maslahat,
untuk menegakkan kemaslahatan di setiap tempat, setiap waktu, setiap zaman. Ketika agama ini ditegakkan, maka pasti kemaslahatanlah yang akan tercipta, yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tatadzakkarun." Sesungguhnya Allah itu memerintahkan dengan keadilan dan ihsan. Yani tidak ada apa yang Allah perintahkan, tidak ada urusan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala terkhusus apa yang Allah wahyukan kepada nabinya, kecuali di dalamnya adalah keadilan dan ihsan yang akan menciptakan dan menegakkan perbaikan dan kebaikan serta kemaslahatan untuk ada di tengah-tengah manusia. Inilah agama Islam yang harus kita imani. Dia adalah agama yang akan menjadi solusi kebaikan, memperbaiki dan menciptakan kemaslahatan ya untuk setiap tempat, waktu dan zaman ketika agama ini dilaksanakan sebagaimana datangnya dari Nabi yang mulia salawatullah wasalamuhu alaihi. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, sekali lagi agama ini secara global terkait dengan apa yang Allah bebani kepada kita terbagi menjadi dua. Ada sesuatu yang dikatakan dengan akidah, ada sesuatu yang dikatakan dinamakan dengan syariah. Yang dikatakan akidah adalah sesuatu untuk kita yakini, amalkan dengan hati, apa-apa yang harus kita makmurkan hati kita dari keyakinan dan amalan-amalan hati. Itu yang dimaksud dengan akidah. Dan akidah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak kalah penting dengan syariat dari amalan-amalan lahiriah, kewajiban yang Allah wajibkan. Bahkan akidah sejatinya adalah pokok dasar penegakan syariat untuk diamalkan sehingga terhitung dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menjadi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang mengamalkan amalan-amalan lahiriahnya tanpa keyakinan, akidah, amalan hati yang benar menurut apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Contoh untuk hal ini adalah orang-orang munafikin, di mana mereka mengamalkan amalan-amalan lahiriah dari amalan syariat seperti yang dilakukan oleh orang-orang beriman, tapi mereka ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai penghuni kerak neraka jahanam. Sebagaimana Allah berfirman, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di kerak neraka jahanam. Apa masalah dari orang-orang munafikin sehingga mereka berada di kerak neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya? Yang jadi masalah pada mereka adalah apa yang ada pada hati mereka yang tidak berada pada akidah, pada keimanan, pada amalan hati yang seharusnya yang menjadi pokok dasar di dalam beragama sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan diajarkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Allah berfirman tentang orang munafikin, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Di dalam hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan penyakit itu kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafikin, ya, bahwasanya dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata amalahum. Mereka adalah orang-orang yang membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya. Maka Allah batalkan amal mereka, Allah nggak terima amal mereka. Jadi yang jadi masalah adalah apa yang ada pada hati mereka dari keyakinan yang tidak semestinya menurut apa yang datang keterangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, hingga akhirnya yang mereka amalkan dari syariat
tidak ada arti apa-apa dan tidak bernilai serta gugur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya juga orang-orang kafirin yang mereka mengamalkan sebagian amalan kebaikan yang sama seperti orang-orang beriman. Mereka dengan amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala balas hanya di dunia, tapi tidak di akhirat. Karena di akhirat penerimaan dan pembalasan amal, tolak ukur besarnya adalah apa yang tegak di dalam hati dari keimanan, dari akidah, ya, yang terbangun atau yang menegakkan amal dilakukan, barulah amal itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tolak ukur penilaian dan pembalasan yang akan terjadi di yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari nanti enggak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kecuali mereka yang datang menghadap Allah dalam keadaan hati yang salim, hati yang selamat. Ya. Dan para ulama menjelaskan di antara makna hati yang selamat adalah hati yang tegak di atas akidah yang benar, keimanan yang benar, ya, yang menjadi pokok dasar iman yang diajarkan oleh Nabi yang mulia salawatullah wasalamuhu alaih. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, perkara akidah perkara penting, menjadi tolak ukur, ya, diterima atau tidak dan dibalasnya atau tidak amal seseorang di sisi Allah di yaumul qiyamah kelak. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, di antara kepentingan orang-orang beriman dalam menjalani keberagamaannya bukan hanya amalan-amalan lahiriah. Untuk mereka perhatikan bagaimana amal tersebut mereka kerjakan, mereka laksanakan berkesesuaian dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang mereka telah berikrar bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Tapi yang menjadi kepentingan yang utama juga bagi seorang muslim menjalani agamanya adalah memperhatikan apa yang mengisi hatinya, dari keyakinan untuk dia yakini, dari keyakinan untuk dia tanamkan, untuk dia bangun amalan-amalan dia selanjutnya. Karena kalau apa yang dia tanam dalam hati dan mengisi serta memakmurkan hatinya dari keyakinan keimanan yang keliru dan salah, yang rusak, pastinya akan berdampak buruk bagi amal lahiriah juga. Pasti akan berdampak buruk bagi penerimaan amal itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang beriman memberikan perhatian kepada apa yang ada pada hati-hati mereka dari keimanan, untuk mereka mempelajari apa yang datang dari Allah dan Rasulnya terkait keimanan ini, untuk mereka bangun iman mereka di atasnya, untuk mereka selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Di antara perkara yang penting untuk kita pahami dengan baik dan perhatikan, dan banyak, ya, orang-orang yang menyandarkan diri kepada Islam kurang memberi perhatian akan keimanan dan keyakinan ini, ya. Bahkan sangat disayangkan, ya, terlahir generasi-generasi bukan hanya tidak mengetahui apa makna daripada keimanan itu, bahkan penyebutan tentang bagian utama dari rukun-rukunnya saja terkadang tidak mengetahui dan tidak menghafalnya. Kalau dikatakan, ditanyakan kepada sebagian orang dari kaum muslimin, ya, terutama anak-anak di antara kaum muslimin, ya, ditanyakan kepada mereka ada berapa rukun iman, maka kita dapatkan pada zaman kita, ya, banyak di antara mereka yang nggak bisa jawab. Kalaupun jawab salah. Ada yang jawab benar ketika ditanya rinciannya, yang 6 itu apa, rukun iman yang 6 itu apa saja. Banyak yang keliru dan salah lagi, ya. Kalaupun ada yang benar jawabnya, ketika dirincikan lagi apa yang dimaksud dari iman kepada Allah, apa yang dimaksud dari iman kepada malaikat dan seterusnya, ini lebih sedikit lagi mereka yang bisa menjawabnya dengan baik. Menunjukkan kepada kita sekalian hadirin yang dimuliakan Allah, betapa kemerosotan dan ketertinggalan kita dalam kebaikan besar dari agama kita ini, yang harusnya ini menjadi perkara yang kaum muslimin dari kecilnya memahami dengan baik,
ya tertanam pada diri mereka dengan benar, ya, untuk memperbaiki dan melanjutkan perjalanan keagamaan mereka. Ya, tapi kita saksikan kita hidup di zaman yang penuh dengan ujian, sampai-sampai perkara mendasar ini sangat merosot di tengah-tengah kaum muslimin. Padahal Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, ya, sangat mewanti-wanti ketika zaman penuh dengan fitnah, di antara perkara yang harus kita pertahankan, di antara perkara yang harus kita hidupkan untuk keselamatan kita dari fitnah yang ada di dunia dan selamat kita di akhirat, di antara yang dipentingkan oleh Nabi untuk kita perhatikan adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang fitnah yang banyak terjadi di tengah-tengah manusia, Nabi menasehatkan kepada orang-orang yang mengalami dan menjalani waktu seperti itu. Kata Nabi SAW, man ahabba an yuzahziha anin nar wa yudkhilal jannah falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billah wal yawmil akhir. Di zaman penuh dengan fitnah, siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka pastikan dirinya jangan dia mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan dirinya ketika zaman penuh dengan fitnah itu dia pegang kuat yang namanya keimanan, terkhusus pokok iman itu, dan jangan sampai dia mati kecuali dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang dimaksud adalah keimanan yang baik dan benar. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, para ulama menjelaskan bagian akidah yang terpenting dan menjadi pokok dasar, ya, dan sumber dari akidah keimanan yang lainnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau para ulama menjelaskan pokok dasar dari keimanan yang menjadi rukun keimanan adalah rukun iman yang 6, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam. Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah kebaikan itu kalian semata-mata menghadapkan wajah kalian ke timur atau ke barat, tapi iman, kebaikan, albir yang sesungguhnya adalah kalian beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para nabi. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah ditanya tentang iman, maka Nabi SAW menjawab, il iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wa an tu'mina bil yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, engkau beriman kepada hari akhir, dan iman itu adalah engkau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan kadarnya, dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, sejumlah ayat dan hadis menunjukkan kepada kita sekalian rukun iman yang 6, ya, yang menjadi pokok dasar iman untuk kita bangun keimanan kita di atasnya. Dan bagian yang paling terpenting dari pokok keimanan ini adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana iman kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi pokok dasar daripada keimanan yang lainnya. Kalau rukun iman yang 6 adalah pokok dasar keimanan, maka pokok dasar dari keimanan yang 6 ini adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, bagian akidah yang terpenting untuk kita bangun keimanan kita di atasnya dengan baik dan benar, ya, adalah rukun iman yang 6. Dan bagian yang terpenting dari rukun iman yang 6 ini adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang dimaksud iman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita imani, yakini dengan tanpa keraguan di dalam diri kita terkait keimanan, keyakinan kepada Allah ini?
Para ulama menjelaskan bahwasanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala harus terkandung di dalam diri orang yang mengimaninya 4 hal. Harus terkandung dalam keimanan orang yang mengimani kepada Allah 4 hal. Ya. Dan istimewa ketika dia membangun keimanannya itu berdasarkan keterangan yang jelas dari Allah, dari Rasulnya yang mulia alaihi wassalam, dan dari dalil-dalil yang menunjukkan dan menguatkan keimanan ini untuk terikat kuat dalam dirinya. Ya, untuk terikat kuat dalam dirinya. Ya. Dan sejatinya, ya, iman kepada Allah juga keimanan yang lainnya adalah perkara yang mudah untuk kita tanam, untuk kita bangun di dalam hati kita, kalau saja kita bangun itu berdasarkan keterangan dari Allah dan Rasulnya. Ya, karena agama ini sekali lagi, ya, di antara pokok dasar apa yang Allah ajarkan kepada kita sekalian, kita diajarkan untuk beragama, mengikuti apa yang datang keterangan dari Allah dan Rasulnya, mengisi, mempraktekkan dan melaksanakan sebagaimana adanya yang datang keterangan dari Allah dan Rasulnya. Ya, di antara perkara untuk kita lakukan demikian di dalam beragama adalah dalam masalah iman. Dalam masalah iman ini, ya, kita dituntut untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagaimana adanya sesuai dengan keterangan dari Allah dan Rasulnya. Terlebih lagi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, bagian atau rukun-rukun iman, ya, ini adalah bagian dari perkara gaib. Ya, perkara gaib. Ya, keimanan umumnya terkait dengan perkara gaib untuk kita imani dan yakini. Ya. Apa yang dimaksud dengan perkara gaib? Perkara gaib adalah perkara yang tidak bisa kita capai dengan panca indera kita. Tidak bisa kita capai dengan panca indera kita. Maka disebutlah perkara tersebut dengan perkara gaib. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala serta keimanan, ya, rukun iman, ya, umumnya terkait dengan permasalahan gaib atau perkara gaib yang kita nggak bisa capai dengan panca indera kita. Maka ketika sesuatu tidak bisa kita capai dengan panca indera kita, agama membatasi untuk kita mengimani dan meyakini terkait perkara gaib ini hanyalah dengan keterangan yang datang dari wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Ya, terutama terkait dengan Allah Subhanahu wa taala dan pokok-pokok keimanan lainnya. Karena Allah gaib dari kita. Ya, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Apa yang menjadi kewajiban kita terhadap Allah? Bagaimana kita bisa tahu begini dan begitunya tentang Allah yang harus kita yakini Allah Subhanahu wa taala tentangnya, sedangkan Allah gaib dari kita. Ya, tidak bisa kita capai dengan panca indera kita. Ya. Oleh sebab itulah para ulama menjelaskan dan mengajarkan kepada kita sekalian, ya, sebagaimana apa yang datang menjadi praktek pengamalan Nabi SAW dan para sahabat untuk hal-hal yang gaib ini tidak boleh kita yakini dan imani kecuali apa yang datang keterangan dari Allah dan Rasulnya. Kalau dia dibiarkan dan dilepaskan, kita punya keyakinan terhadap perkara gaib apapun itu, tidak terikat dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka tegaklah sesuatu yang dinamakan dengan khurafat. Ya, sesuatu yang dikatakan khurafat, itu perkara-perkara yang khurafat, perkara-perkara yang ngawur, perkara-perkara yang tidak benar, perkara-perkara yang hayal, yang sifatnya hanyalah tebak-tebakan, prasangka semata. Ya, ketika keimanan terhadap sesuatu yang gaib tidak tegak berdasarkan keterangan dari Allah dan Rasulnya, maka itulah yang dinamakan dengan khurafat. Ya, sesuatu yang diyakini tidak berdasarkan dalil yang benar, hanya sifatnya prasangka-prasangka dan duga-duga semata. Dan tentu kita tidak boleh beragama seperti itu. Ya, apalagi terkait dengan hak Allah dan hak
apa-apa yang kita diperintahkan untuk mengimani dengan baik dan benar. Ya. Dan ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT, siapa yang mendasari keyakinannya tidak berdasarkan keterangan yang datang dari Allah dan Rasulnya, menegakkannya di atas khurafat, maka akan tercipta kekacauan yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kekacauan, ketimpangan, ya, dan hal-hal yang jelek yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sebagai contoh hadirin yang dimuliakan Allah SWT, contoh untuk hal ini yaitu bangsa jin adalah perkara gaib yang kita tidak bisa capai dengan panca indera hukum asalnya. Allah berfirman tentang bangsa jin, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Mereka bangsa jin melihat kalian yang kalian tidak bisa melihat mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala tegas. Inilah keadaan bangsa jin menjadi makhluk Allah yang gaib, ya, pada diri kita. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, maka terkait bangsa jin, apa yang menjadi keadaannya tidak boleh dan tidak benar untuk kita tetapkan dan yakini kalau nggak ada keterangan dari Allah dan Rasulnya. Kalau itu diyakini dilepas sembarangan tanpa keterangan dari Allah dan Rasulnya, terciptalah kekacauan dari keyakinan yang beredar di masyarakat. Ya, dari hal-hal yang tidak semestinya untuk diyakini, ya, sampai akhirnya bangsa jin itu disembah, diibadahi, ya, disembah, diibadahi. Belum lagi keyakinan-keyakinan yang beredar, ya, bagaimana bangsa jin itu diyakini memiliki suatu kekuatan tersendiri untuk kita mempersembahkan persembahan kepadanya, ya, untuk kita meminta perlindungan kepadanya dan seterusnya. Ini semua, ya, dilandaskan atas dasar keyakinan yang tidak berdasar dari Allah dan Rasulnya. Contoh masalah ini juga adalah terkait ruh. Ya, ruh ini perkara gaib. Bahkan Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam ketika ditanya oleh orang-orang musyrikin, Allah tegaskan, ruh itu urusan Allah. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh. Jawab kepada mereka, ruh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan kau tidak diberi ilmu kecuali sedikit sekali. Ruh termasuk perkara gaib yang kita nggak bisa capai dengan panca indera, padahal dia berada di dalam diri kita. Kalau dia diyakini tidak berdasarkan keterangan dari Allah dan Rasulnya, lihat betapa kekacauan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya, adanya keyakinan ruh-ruh yang gentayangan, adanya keyakinan ruh-ruh yang penasaran, adanya keyakinan ruh-ruh yang masih terus berada di dalam rumah, ya, berputar di sekitaran lingkungan masyarakat setelah matinya, ya, dan lain-lain dari keyakinan yang batil. Roh-roh orang yang mati yang bisa dipanggil, ya, yang menemui lagi keluarganya, ya, untuk sekedar minta kopi, ya, terjadi di masyarakat. Hal-hal yang seperti ini dari keyakinan yang diyakini, dan itu semua disebabkan karena tidak membangun keyakinan yang benar berdasarkan keterangan dari Allah dan Rasulnya. Perkara gaib nggak bisa dicapai oleh panca indera. Kalau dia diyakini, ya, sembarangan dan serampangan tanpa dalil, maka yang terjadi adalah kekacauan. Akhirnya tercipta rasa takut di masyarakat untuk hal-hal yang gak harusnya ditakuti. Ketakutan, ya, pada hal-hal yang itu sebetulnya nggak ada arti, ya. Bahkan di masyarakat itu dijadikan sebagai suatu tontonan, dijadikan sebagai suatu tontonan, film, suatu cerita yang akhirnya menambah parah keyakinan itu terkait dengan bangsa jin, terkait dengan ruh dan seterusnya. Walhal itu semua umumnya tidak berdasar dari apa yang datang keterangan dari Allah dan Rasulnya. Ini terkait makhluk yang gaib, ketika diyakini serampangan, keliru dan salah, lihat betapa kekacauan yang terjadi. Maka apalagi terkait dengan Khalik Allah Subhanahu wa taala, makhluk saja yang gaib yang kita nggak bisa mencapainya dengan panca indera. Kalau kita serampangan sembarangan tercipta kekacauan, apalagi terkait dengan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pokok utama dalam iman,
Kalau kita tidak bangun sebagaimana adanya, sesuai keterangan dari Allah dan Rasulnya, maka pastinya banyak terjadi ketimpangan, kerancuan, ya, yang akan mempengaruhi amal yang dikerjakan, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Nah, iman kepada Allah SWT sejatinya perkara yang mudah dan ringan ketika itu kita bangun di atas dasar apa yang datang keterangan dari Allah dan Rasulnya. Para ulama menjelaskan, kalau kita perhatikan apa yang datang dari keterangan Allah dan Rasulnya dan apa-apa yang berkesesuaian sebagaimana mestinya, iman kepada Allah SWT harus terkandung di dalamnya 4 hal. Yang pertama adalah iman akan keberadaan Allah. Mengimani adanya Allah SWT itu pokok dasar. Ya. Ya. Ini pokok dasar, mengimani adanya Allah. Ya. Walaupun keimanan seperti ini tidak semerta-merta memasukkan seorang ke dalam keimanan. Karena orang kafirin pun tidak sedikit mengimani adanya Allah. Tapi keimanan ini menjadi pokok dan dasar yang nggak boleh tidak ada. Karena keterangan jelas menunjukkan adanya Rabbul Alamin. Ya, di antara dalil yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala yaitu adanya ayat-ayat Al-Qur'an yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menegaskan adanya Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Ya, banyak yang kita nggak bisa hitung dan bahkan semuanya menunjukkan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengajak kita berpikir. Ya. Mengajak kita berpikir terutama bagi orang-orang yang menolak akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka manusia itu ada dengan sendirinya atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Jadi ada 3 kemungkinan keberadaan kita di dunia ini. Yang pertama, kita menciptakan diri kita sendiri. Ya. Yang kedua, kita ada tanpa pencipta. Yang ketiga, kita ada dengan pencipta. Ini kemungkinan keberadaan kita. Maka Allah berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka ada dengan sendirinya atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Yang pertama tentu nggak mungkin. Ya, sebagaimana kita sadari dengan baik, kita ada dengan sendirinya, ini nggak mungkin. Karena sesuatu yang ada teorinya harus ada penciptanya. Ya, kita juga dengan sadar akan mengatakan kita bukan pencipta diri kita, apalagi menciptakan langit dan bumi ini. Maka tersisa satu. Ini apa yang ada ini menunjukkan adanya pencipta, dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, dalil fitrah yang Allah tanamkan pada diri kita, akal yang sehat, dalil dari Alkitab, dari Al-Qur'an, ya, dan hadis Nabi SAW banyak menunjukkan bagi sekalian Allah itu ada. Ya, Allah itu ada. Ya. Juga yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala adalah dijelaskan para ulama, di antara penunjukan itu adalah ijabatud doa, pengijabahan doa-doa yang kita panjatkan. Hadirin, masing-masing di antara kita pasti punya pengalaman spiritual terkait apa yang dia panjatkan, yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah kabulkan sedikit banyaknya, yang Allah Subhanahu wa taala ijabah permintaannya. Ini menunjukkan Allah itu Subhanahu wa taala ada. Dan saya kira nggak ada di atas muka bumi ini yang tidak meyakini keberadaan pencipta kecuali orang-orang yang membohongi dirinya sendiri. Orang-orang yang sangat ingkar, bahkan dia membohongi dirinya sendiri, yang sangat sombong ketika kebenaran itu nampak jelas di hadapan matanya. Seperti yang dikatakan oleh Allah tentang Fir'aun, sejatinya dia meyakini dalam hati, tapi lisannya membohongi hati nuraninya. Kata Allah SWT tentang Fir'aun, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dulman wa uluwa. Sebetulnya Fir'aun itu ketika dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, dia juga nggak yakin untuk itu. Dia mengingkari dengan lisannya, padahal hatinya itu meyakini apa yang diserukan oleh Nabi Musa.
apa yang diterangkan oleh Nabiullah Musa, tapi karena kezaliman dan kesombongan dia tolak dan menghindar, tidak mau mengakui apa yang diterangkan oleh Nabiullah Musa. Sampai dia dalam rangka untuk membuktikan Musa itu enggak benar, dia minta kepada Haman, yaitu menterinya, ya Haman ibni li sarhan la'alli attali'ul asbabas sama. Wahai Haman, tolong buat bangunan yang tinggi karena aku ingin menaiki ke atas langit, ya, fa'attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadziban, agar aku bisa lihat, naik ke atas langit, bikin bangunan yang tinggi. Saya mau lihat tuh Tuhannya Musa yang katanya ada. Sesungguhnya aku menyangka Musa itu bohong, ya. Jadi dia sampai mengusahakan untuk membuktikan Musa dan apa yang dia terangkan itu dusta. Dia tidak mengimani keberadaan Allah SWT, dan bahkan lebih jelek lagi, dia menganggap dirinya sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Ya, dia katakan kepada kaumnya, ya, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ada yang menolak akan keberadaan Allah kecuali orang-orang yang sombong, yang membohongi dirinya sendiri. Lisan dan apa yang tertanam dalam hati nuraninya yang memang Allah SWT tanamkan pastinya, itu dia kelabui, dia bohongi, dia menghindar darinya. Walhal iman kepada Allah, diantara bagian terpenting untuk kita imani adalah keimanan kita akan keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu ada, ya. Kemudian yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, di antara bagian keimanan untuk kita imani Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dijelaskan oleh para ulama, yaitu mengimani keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ketuhanannya, ya. Mengimani keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ketuhanannya, yaitu mengimani Allah itu Maha Esa, pencipta, penguasa, pengatur, dan yang menentukan segala sesuatu di alam semesta ini. Dan Allah Maha Esa, nggak ada yang menjadi sekutu baginya, nggak ada yang menjadi tandingan baginya, nggak ada yang menjadi pembantu baginya dalam kepengurusan, penciptaan, penguasaan alam semesta ini. Ini harus kita imani. Keesaan Allah dalam ketuhanannya, ya. Allah Subhanahu Wa Taala, ya, banyak berfirman di dalam kitabnya, ala lahul khalq wal amr. Perhatikan oleh kalian, ya, yang namanya penciptaan, yang namanya perintah, penetapan, keputusan, itu hanya milik Allah. Lahul khalqul amr, ya, hanya milik Allah lah penciptaan dan penentuan segala urusan. Maka di antara bagian iman kepada Allah SWT, kita mengimani segala sesuatu ini yang ada, Allah lah penciptanya, Allah yang menguasainya, yang memegang dan mengendalikan, menentukan kebaikan dan keburukannya. Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur segala sesuatu ini, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak butuh sekutu, pembantu yang membantunya, dan juga tidak ada yang menjadi tandingan Allah dalam penguasaan segala sesuatu, kepemilikan segala sesuatu di seluruh alam semesta ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dzalikumullah rabbukum lahul mulk. Yang demikian itu adalah Allah Tuhan kalian, miliknya lah seluruh kekuasaan yang ada di alam semesta ini. Kita mengucapkan di dalam surah Al-Fatihah yang kita baca, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Allah Rabb, Allah Tuhan. Al-alamin, al-alamin, kata para ulama, kullu syai'in ma siwallah, segala sesuatu di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Rabbnya, Allah Tuhannya, yang mencipta, menguasa, mengatur alam semesta ini. Dan ini diantara keimanan yang harus kita imani, mengimani keesaan Allah dalam ketuhanannya. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, terkait dengan keimanan ini, ya, bukan hanya kita mengimani Allah itu Maha Esa dalam ketuhanannya,
di saat yang sama juga kita harus menafikan, mengingkari adanya Rabb selain Allah Subhanahu wa taala, adanya Tuhan atau yang memiliki sifat-sifat ketuhanan ya seperti yang ada pada Allah. Kita harus ingkari. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam ketuhanannya. Ya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, ya, barang siapa yang meyakini sesuatu yang gaib, menjadi pembantu atau penguasa di wilayah tertentu untuk menguasai seperti wilayah lautan, ada penguasanya tersendiri, pegunungan ada penguasanya tersendiri, timur ada penguasanya sendiri, api ada penguasanya sendiri, air penguasanya sendiri, daratan penguasanya sendiri, dari sesuatu yang gaib selain Allah. Siapa yang punya keyakinan demikian, dia telah menyekutukan Allah dan gak benar imannya. Karena keimanan kepada Allah SWT dalam ketuhanannya adalah mengimani keesaan Allah SWT, Maha Esa, Rabbus samawat wal ard, sebagai Tuhan langit dan bumi. Ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, perlu kita perhatikan. Ya. Bukan hanya kita mengimani Allah itu ada, Allah pencipta penguasa alam semesta ini, ya, tapi juga kita nggak boleh mengimani adanya selain Allah SWT untuk kita imani, terutama sesuatu yang gaib yang menguasai bagian parsial untuk membantu Allah atau memiliki bagian tertentu dalam penguasaan sesuatu ini. Nggak boleh kita punya keyakinan seperti itu. Ya, termasuk untuk tidak boleh kita yakini adalah apa yang ada pada para nabi dan rasul yang menjadi tandingan bagi Allah dalam penguasaan ini, dalam penciptaan ini, dan keberadaan segala sesuatu ini di alam semesta. Nggak boleh kita yakini itu. Ya, karena Allah SWT Maha Esa dalam ketuhanannya. Ya, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah tegaskan di dalam kitabnya, untuk keyakinan ini umumnya manusia pun mengakuinya. Allah tanamkan terpatri dalam hati nurani mereka keimanan ini. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala ya mempertanyakan hal tersebut kepada orang-orang yang menyekutukan Allah dalam ibadah. Padahal di saat yang sama mereka itu meyakini ketuhanan Allah. Tapi kenapa ketundukan mereka, kecintaan, pengagungan malah mereka berikan kepada Allah selain Allah? Allah berfirman, "Qul limanil ard wa man fiha in kuntum ta'lamun." Sayaquluna lillah, qul afala tadhakkarun. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Sayaquluna lillah, qul afala tattaqun. Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah fa anna tusharun. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah pemilik bumi dan apa yang ada di dalamnya kalau memang kalian tahu? Mereka pasti akan menjawab, ini semua milik Allah. Kemudian katakan lagi kepada mereka, kenapa kalian gak sadar juga? Kenapa kalian gak sadar juga? Kenapa kalian gak sadar malah memberikan, menghadapkan penghambaan diri kalian, cinta kalian, ketundukan kalian, doa kalian, permintaan kalian kepada selain Allah? Kenapa kalian gak sadar? Padahal ini semua milik Allah. Apa yang kalian minta dari selain Allah kalau semua ini milik Allah? Kalian pikir selain Allah itu bisa memberi? Ya. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah Tuhan langit yang 7 lapis itu dan Tuhan pemilik arsy yang agung? Mereka pasti menjawab, Allah. Qul afalat tattaqun. Katakan lagi kepada mereka, terus kenapa kalian gak bertakwa? Kalian tahu pastinya pemilik langit yang agung itu dan arsy yang agung itu pastinya yang maha agung. Karena keagungan makhluk menunjukkan keagungan Khalik. Terus kenapa kalian gak takut kepada Allah, gak bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya? Padahal kalian tahu kebesaran keagungan Allah sebagai penguasa, pencipta langit yang agung dan arsy yang besar itu. Ya. Kemudian kata Allah lagi, "Qul man biyadihi malakutu kulli syai'." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah pemilik kekuasaan segala sesuatu ini? Wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi.
Dialah yang melindungi dan gak ada yang bisa melindungi siapapun dari Allah. Gak ada yang bisa menghalangi sesuatu pun dari Allah. Tapi gak ada yang bisa memberi kalau sesuatu itu dihalangi oleh Allah. Wa yujiru wa la yujaru alaih. In kuntum ta'lamun, kalau memang kalian tahu siapa memang, sayaquluna lillah, mereka akan katakan yaitu Allah lah tentunya. Kemudian kata Allah, qul fa anna tusharun. Katakan lagi kepada mereka, kenapa kalian kok bisa dikelabui? Kenapa kalian bisa dibohongin seperti itu dengan kalian malah beribadah kepada selain Allah, padahal kalian mengimani Allah SWT Maha Esa dalam ketuhanannya. Walhal maksudnya ayat ini dan yang semisal dengannya menunjukkan kepada kita sekalian, ya, Allah Subhanahu wa taala, di antara keimanan yang harus kita imani, Allah Maha Esa dalam ketuhanannya sebagai pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Dan keimanan ini sejatinya juga Allah sudah tanamkan pada makhluk-makhluknya termasuk manusia, kalaulah mereka tidak menyombongkan diri. Kalaulah mereka tidak menyombongkan diri. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mengimani Allah Tuhan alam semesta tidak memasukkan seorang begitu saja dalam iman. Dia bagian dari keimanan yang harus ada, tapi hanya sampai batas ini iman kepada Allah, tidak menjadikan orang beriman. Kenapa? Karena orang musyrik pun meyakini hal yang sama yang dikatakan Allah tadi. Orang musyrik ini mengatakan siapa pencipta langit dan bumi, penguasanya, yang menetapkan segala sesuatunya, ya, pemilik arsy, penguasa langit yang 7 lapis itu. Mereka mengatakan Allah. Apakah orang musyrikin beriman dengan keyakinan itu? Enggak. Tapi yang menjadikan seorang masuk dalam kategori orang beriman adalah keimanan kepada Allah yang selanjutnya, yang menjadi syiar agama Islam yang kita ucapkan dalam ikrar kita, la ilaha illallah, yaitu mengimani Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, satu-satunya yang berhak diibadahi. Inilah ikrar yang kita ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi, aku berikrar, aku berjanji untuk memenuhi, menjalankan konsekuensinya, bahwasannya satu-satunya yang berhak diibadahi hanyalah Allah. Sehingga selanjutnya setelah berikrar mengucapkan syahadat ini, nggak ada yang akan aku sembah ibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Ini bagian iman kepada Allah yang terpenting, yang menjadi syiar Islam yang membedakan antara muslim dengan kafir. Itu mengimani dan mengamalkan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi, apapun macam ibadahnya. Doa, salat, puasa, nazar, mahabbah, khauf, cinta, takut, harap. Dari ibadah-ibadah hati atau ibadah-ibadah anggota badan, Allah lah yang kita tuju, satu-satunya yang berhak untuk kita niatkan penghambaan diri tersebut dalam rangka mengharapkan apa yang ada di sisinya, dalam rangka takut akan kemurkaannya, ya, dalam rangka pengagungan, ketundukan diri kepada Allah, perendahan diri dengan penuh rasa cinta kepada Allah. Hanya Allah yang berhak untuk kita tujukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian iman kepada Allah yang enggak ada pada orang musyrikin, yang enggak ada pada orang kafirin. Inilah ikrar kita, syahadat la ilaha illallah. Allah berfirman, wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Sesembahan kalian, ilah itu artinya sesembahan. Sesembahan kalian yang benar itu sesembahan yang satu, yang esa. Siapa? Allah. Gak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dialah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Sekali lagi, ini yang membedakan antara kita dengan orang kafirin, orang musyrikin. Yang membedakan orang Islam. Tidak kita lihat, tidak kita saksikan agama di luar Islam, orang kafirin dan musyrikin, kecuali menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasul terkait masalah ini, yaitu pengesaan Allah dalam ibadah, yang menjadi bagian pokok dasar iman. Kita boleh sebut apa yang menjadi keyakinan dan agamanya. Pasti punya keyakinan
ada yang mereka sembah selain Allah. Entah mereka yakini itu sebagai anak, titisan, atau Allah itu sendiri. Entah yang mereka visualisasikan dengan patung-patung, anak sapi, ya, atau apa yang mereka bayang-bayangkan sebagai penguasa tersendiri untuk dipersembahkan persembahan-persembahan, sesaji-sesaji dalam rangka bentuk pengagungan, walaupun itu dibalut dengan adat dan lain-lain, atau dijadikan alasan adat yang untuk dilakukan, sejatinya adalah pengagungan pada selain Allah. Mereka menyembelih untuk penguasa lautan yang katanya punya penguasaan terhadap lautan tertentu, atau kepada gunung, ya, yang mereka yakini ada penguasanya tersendiri, yang mereka persembahkan persembahan dari sembelihan darah yang mereka alirkan, dan seterusnya. Doa-doa yang mereka panjatkan kepada sesuatu yang gaib, yang telah mati selain Allah Subhanahu wa taala, yang mereka panjatkan doa-doa tersebut, di mana doa adalah ibadah yang tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah. Maka ini semua bertolak belakang dengan iman kepada Allah SWT, yaitu mengesahkan Allah dengan ibadah. Tidak ada agama selain Islam kecuali mereka berada dalam kekotoran dari bagian iman yang harus dimurnikan ini, yaitu iman akan keesaan Allah sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi. Ya, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ayat yang tadi kita bacakan dalam surah Al-Mu'minun itu kan pelajaran besar, ya, bagi orang, dan Allah sudah tegakkan hujjah dalam setiap diri manusia. Kenal, tahu, yakin Allah pencipta alam semesta. Terus kenapa penghambaan diri, pengagungan, ketundukan, ibadah malah diberikan kepada selain Allah? Apa yang mereka cari? Mereka cari kekuasaan, mereka cari rezeki, cari keselamatan, atau mereka takut akan kecelakaan, takut kebinasaan, takut kesialan? Allah penguasa alam semesta. Kenapa mereka minta dan harap pada selain Allah? Apa guna dan artinya? Kalau selain Allah adalah makhluk yang diatur, dikuasai, apa artinya seorang menyandarkan dirinya berharap kepada selain Allah, walhal selain Allah SWT itu makhluk? Allah berfirman, "Fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Bertawakallah kalian, bersandar, serahkan urusan kalian, hati kalian, penyandarannya kepada Allah yang maha hidup dan tidak mati. Adapun selain Allah, maka Allah berfirman, "Kullu man 'alaiha fan." Segala sesuatu yang ada di alam ini fana, mengalami kematiannya. Manusia, jin, termasuk malaikat. Gak ada yang kekal kecuali apa yang Allah SWT kehendaki. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Apa yang dicari dari selain Allah? Apalagi bangsa jin, syaitan dari bangsa jin yang disembah, yang diibadahi. Manusia berada pada keadaan bahkan lebih baik dan lebih mulia dari mereka. Dulu nenek moyang mereka disuruh sujud kepada nenek moyang manusia, tapi kenapa malah sekarang dibalik kita yang beribadah kepada mereka, meminta-minta kepada mereka, ya, sembah sujud kepada mereka, syaitan dari bangsa jin. Ini adalah ketidakwarasan. Hadirin yang dimuliakan Allah. Dan begitulah, ya, ketika seorang tidak mengimani dengan baik dan benar dari iman kepada Allah yang pokok dan dasar diantaranya ini, mengimani akan keesaan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, ya. Kemudian terakhir, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bagian iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah mengimani kebesaran, keagungan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, kita mengimani Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, maha agung dan maha tinggi, yang ditunjukkan dengan apa yang ada pada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, untuk kita yakini demikian, ya, Allah Maha Esa dengan sifat-sifatnya, Maha Esa dengan nama-nama dan apa yang terkandung dalam nama tersebut. Semisal Allah Subhanahu wa taala namanya Ar-Rahman, berarti Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dengan apa yang menjadi kandungan sifat penyayangnya itu. Ya, tidak ada yang serupa, nggak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang menjadi nama-nama dan sifat Allah. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'."
Tidak ada yang semisal serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah berfirman, walam yakun lahu kufuwan ahad. Enggak ada yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala siapapun juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ta'lamu lahu samiyya. Memangnya kalian tahu ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka di antara bagian iman kepada Allah adalah mengimani kebesaran, keagungan, ketinggian Allah, sebagaimana apa yang menjadi keagungannya dalam nama-nama dan sifatnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna. Milik Allah lah nama-nama yang husna. Allah berfirman, huwas samiul alim, huwas samiul basir, huwal azizul hakim, huwar rahmanur rahim, huwa alimul ghaibi wa syahadah, wal bari'ul musawwiru, lahul asmaul husna, dan seterusnya. Nama-nama Allah, kita harus mengimani Allah Maha Esa dengan apa yang menjadi nama-namanya dan sifat-sifat yang terkandung dari nama-nama tersebut dengan sifat-sifat Allah yang lainnya. Allah Maha Esa, nggak ada sekutu baginya, nggak ada yang serupa dengannya, nggak ada yang semisal dengannya, ya. Dan Allah berada dalam kebesaran, keagungan nama-nama dan juga sifatnya. Nggak boleh kita yakini ada yang serupa dengan Allah dengan nama dan sifatnya tersebut. Ya, seperti salah satu sifat Allah SWT, ya, Allah Maha Esa dalam sifatnya pengetahuan, mengetahui ilmu tentang perkara gaib. Allah jelaskan dalam kitabnya, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad, enggak ada di langit dan di bumi ini yang tahu tentang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dengan sifat Allah ini yang ilmunya Maha Esa dalam pengetahuan tentang gaib, siapa yang meyakini ada selain Allah tahu perkara gaib, maka orang itu meyakini adanya sekutu bagi Allah dalam masalah ini, dan itu kesyirikan juga. Dan itu kesyirikan juga. Ya. Siapa yang meyakini ada yang menyerupai Allah, menandingi Allah dalam kebesaran, keagungan, keesaan, nama-nama dan sifatnya, maka berarti dia menyekutukan Allah. Dan yang namanya perbuatan syirik adalah seorang meyakini atau mengamalkan sesuatu yang menjadi keberhakan, keesaan Allah, dia yakini dan dia persembahkan untuk selain Allah. Itulah syirik. Itulah syirik. Dan itu bertolak belakang dengan pokok dasar iman, ya, yang harus diimani tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, ya, bagian yang sangat terpenting dari bagian keimanan yang punya dampak besar untuk iman-iman yang lainnya, yang menjadi pokok dan dasar, yaitu iman kepada Allah. Terlihat sederhana, tapi penting dan perlu untuk kita dalami dan terus segarkan keimanan kita sesuai dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Banyak hal yang masih tersembunyi, yang tidak kita atau belum kita ketahui terkait iman kepada Allah dari rincian-rinciannya, ya, dari pengesaan kepada Allah dalam ketuhanannya, keberhakannya untuk diibadahi, nama-nama dan sifatnya, apalagi, ya, semakin banyak bagian pengetahuan seseorang tentang Allah baik dan benar, tentang keesaannya, maka semakin dia takut kepada Allah, semakin dia dekat dengan Allah, semakin dia benar imannya, semakin dia lurus jalannya dalam beragama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah dari hambanya hanyalah orang-orang berilmu, terutama mengenal Allah dengan baik dan benar serta mengesakannya sesuai dengan apa yang menjadi kekhususan keesaannya untuk diimani dan diamalkan dalam ketuhanannya, keberhakannya untuk diibadahi, dan nama-nama serta juga sifatnya. Wallahu ta'ala jalla wa ala wa alam. Mungkin ini hadirin sedikit untuk menyegarkan dan mengingatkan kepada kita sekalian bagian iman yang sangat penting, yaitu iman kepada Allah yang sejatinya banyak pembahasan untuk kita perhatikan dengan baik, membangun keimanan kita kepada Allah dengan baik dan benar. Tapi yang sedikit ini yang bisa disampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin dari apa yang dibahas atau yang bisa saya jawab, dipersilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Min soal, ada yang mau ditanya?